Korban Perjodohan Part 10. Pak Dirman mendatangi Dewa dan Airin. Mukanya sudah merah. Kalian kira ini tempat apa? Bisa berduaan di dalam kolam renang. Gertak Pak Dirman. Dewa melepaskan tangannya dari Airin. Untung saja dangkal, jadi Airin tak tenggelam. Kamu naik, tunjuknya pada Airin. Buru-buru Airin naik dari kolam renang. Berkali-kali Pak Dirman mengucap istighfar melihat Airin. Terpaksa pandangannya dia alihkan ke lain tempat. Baju yang dipakainya transparan jika terkena air. Masuk kamar kamu dan jangan keluar kalau tak kupanggil, bentak Pak Dirman. Airin menjauh, dia menutup bagian tubuhnya menggunakan tangan. Tadinya dia menggunakan baju untuk menggoda Dewa. Kamu naik dan ganti pakaian, lalu temui Bapak di ruang kerja, perintah Pak Dirman. Dewa mengangguk dan mengikuti perintah bapaknya itu. Tinggallah Pak Dirman terduduk di pinggir kolam. Dia menyugar rambutnya, menggeleng melihat tingkah anaknya. Kenapa kamu menyusahkan setelah menikah, nak? Ucapnya. Dewa memang terkenal dengan sebutan anak baik. Semua yang dia lakukan harus atas persetujuan kedua orang tuanya. Wajar saja jika baru 2 hari Dewa berulah seperti ini. Pak Dirman dan Bu Rati sudah pusing 7 keliling. Sebaiknya aku memisahkan mereka secepatnya. Kalau tidak, Dewa bisa masuk dalam pengaruh buruknya, batin Pak Dirman. Pak Dirman yakin bahwa Airin yang selalu menggoda Dewa, sedangkan Dewa sangat polos, jadi dia tidak sadar sedang digoda oleh gadis itu. Merasa Dewa telah selesai berpakaian, dia berjalan menuju kamarnya. Di sana sudah menunggu Bu Rati dan Dewa. Mereka yang awalnya sedang terlibat percakapan serius langsung berhenti ketika melihat Pak Dirman masuk ke dalam kamar. Dewa berdiri membiarkan bapaknya duduk di tempatnya. Duduk saja, cegah Pak Dirman. Dia memilih menarik kursi meja rias sang istri dan mendudukinya. Kamu tahu kan apa salah kamu? Tanya Pak Dirman melalui percakapan. Dewa menggeleng. Tidak, jawabnya. Kamu seharian berbuat salah, tapi masih belum tahu salahmu apa? Tanya Pak Dirman frustasi. Bu Rati mengelus dada mendengar suaminya berteriak. Selama mereka menikah baru hari ini dia lihat sisi lain suaminya. Selama ini dia mengenal Pak Dirman adalah sosok yang lembut, sopan, dan ramah. Tapi mendengarnya meneriaki anaknya, dia sadar bahwa dia belum terlalu mengenal suaminya itu. Pak, jangan keras-keras, malu didengar sama yang lain, tegur Bu Rati. Dia berdiri sambil mengusap punggung suaminya. Pak Dirman menepis tangan istrinya. Berhenti bela anak ini, Bu, karena kita manjakan sejak kecil sampai sekarang. Akhirnya kelakuannya mirip Dajjal, tak punya otak, jelas Pak Dirman. Pak, jangan marahi ibu. Bilang saja apa salah Dewa dan apa hukumannya, seru Dewa. Dia tak terima ibunya dibentak. Giliran ibumu dibentak, kamu marah. Nah, kesalahan kamu yang mukul istri kamu belum selesai. Kamu malah kembali melakukan kesalahan dengan mengajak berenang anak gadis orang. Omelnya lagi. Berenang, Pak, bukan beranak, celetuk Bu Rati. Dalam hati Bu Rati tersenyum walaupun Dirman marah-marah. Sudah, kamu jadi perempuan diam saja, ucap Pak Dirman pada istrinya. Wah, cukup kali ini saya infokan untuk jauhi Airin. Kalau tidak, Bapak akan menggantung kamu hidup-hidup, tita Pak Dirman. Bapak lebay deh, kan Dewa bilang kalau kami hanya bicara, bantah Dewa. Wah, apa yang dikatakan Bapak kamu benar, jelas Bu Rati. Salahnya aku di mana? Coba tunjukkan, tantang Dewa. Pak Dirman bangkit dari duduknya lalu mendekat kepada Dewa. Wah, apapun yang dilakukan oleh dua orang yang bukan suami istri itu sudah jelas salah, jelas Pak Dirman. Saya tahu, itu cuma akal-akalan Bapak saja, sanggah Dewa. Dewa takkan terima kalau dirinya disalahkan. Sebenarnya dia tak mengerti kenapa orang tuanya marah-marah dari pagi. Tapi gak jadi, begini saja.
Mulai saat ini jangan pernah lagi ganggu Airin, ucap Pak Dirman akhirnya. Nggak bisa kayak gitu dong, Pak. Dewa masih mempertahankan prinsipnya. Dewa memang orang yang sangat susah diberitahu, tapi entah kenapa dia cepat sekali mengikuti kemauan Airin. Wah, sadar, kamu sebentar lagi akan menjadi bapak. Kok kamu malah cuekin istri kamu? Nasihat Bu Ratih. Ros lagi, memang tak ada bahasa lain. Heh, Dewa jangan seperti itu. Sekarang ini kamu masih bisa marah dan jengkel, tegur Bu Ratih. Pak Dirman menarik napas dalam dan membuangnya. Begini saja, Bapak mau kamu telepon Ros, rayu dia sampai dia mau kembali ke sini. Kalau tidak, Bapak usir Airin, ancam Pak Dirman. Menurutnya tak ada cara lain selain mengancam. Iya, jawab Dewa dengan anggukan. Dia baru sadar kalau Pak Dirman tak mau dibantah. Dewa berpikir bagaimana dia akan menjemput istrinya itu. Sebenarnya malas, tapi karena dia tak mau dianggap anak durhaka, maka dia mengiyakan. Hatinya sebenarnya masih dongkol dengan istrinya. Telepon Dewa berbunyi, suara pesan masuk. Apa sih, istri saya lagi di rumah mertua. Tak mungkin dia ada di kafe, sangka Dewa pada karyawan. Bapak silahkan cek chat saya yang masuk, balas karyawan itu lagi. Dewa mematikan telepon, membuka messenger. Tampaklah dua buah foto yang dikirim dari sudut yang berbeda. Terlihat Rose sedang makan siang. Dewa tersenyum. Dia sadar Rose sangat cantik. Bahkan lewat foto saja dia sudah terpesona. Matanya membelalak ketika melihat foto yang kedua. Nampak Rose tak duduk sendiri, tapi bersama seorang lelaki yang tak Dewa kenal. Dia melemparkan HP-nya. Dadanya naik turun menahan emosi. Pak Dirman yang melihat tingkah anaknya langsung bertanya, "Kamu kenapa?" Dewa menatap HP-nya. Pak Dirman memungut HP tersebut dan tersenyum ketika melihat apa yang baru saja anaknya lihat. "Bagaimana perasaan kamu melihat foto ini?" tanya Pak Dirman. Dia memperlihatkan foto itu di depan wajah anaknya. "Apa sih, Pak?" Bu Rati melangkah mendekati suaminya. Dia melihat foto Ros bersama seorang. Bu Rati pun terlihat tersenyum. Dia tahu bahwa ini adalah rencana suaminya. "Pak, sepertinya Bapak salah memilih saya istri," ucap Dewa. Kepalanya yang tadi tertunduk kini mendongak menatap matanya, bapaknya. Hampir saja Pak Dirman melemparkan HP yang dia pegang ke wajah Dewa. "Maksud kamu apa, Nak?" tanya Bu Rati. "Iya, Bu, ternyata Ros wanita murahan. Dia suka jalan dengan laki-laki lain. Jangan sampai dia itu selingkuhannya." Dewa terlihat serius ketika mengeluarkan pendapatnya. "Allahu Rabbi, Bu, ajari anakmu ini." Bapak sudah tak bisa berkata apa-apa lagi. Pak Dirman keluar kamarnya. Hatinya dongkol. Bukannya Dewa cemburu, dia malah salah paham. Padahal dia pikir rencananya akan berhasil. Segera diteleponnya orang yang mengirimkan foto kepada Dewa. Dia berbicara sejenak, lalu kembali menutup teleponnya. "Wah, kok kamu ngomong katakan gitu?" tanya Bu Rati lagi. "Bu, wanita bersuami tak pantas pergi berdua dengan lelaki, apalagi ini pergi makan bersama. Di mana mau ditaruh muka Dewa?" Jika teman-teman Dewa melihat, muka Dewa memerah, emosinya belum juga reda. "Mungkin lebih bagus kalau dulu Dewa menikah dengan Airin," gumamnya. Entah dari mana tiba-tiba pikiran itu muncul. Terlintas wajah Airin yang sedang tersenyum. Suaranya yang manja membuat hati Dewa menghangat. "Hei, sadar kamu," Bu Rati memukul lengan anaknya. "Istri kamu itu Ros, bukan Airin." Ibu tanya, "Selama berapa bulan menikah, apa Ros pernah berlaku aneh? Apa pernah dia lalai mengurus dirimu? Apa pernah dia membuatmu lapar? Apa pernah dia menolakmu jika kamu meminta hak?" Lanjut Bu Rati dengan suara penuh penekanan. "Memang selama menikah Ros selalu menjalankan kewajibannya dengan baik. Bahkan dia bisa dilihat badan Dewa semakin berisi, kulitnya bersih, badannya wangi." "Ayo jawab," kembali Bu Rati membentak anaknya. Dewa menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Dia merasa salah menyampaikan pendapatnya. "Bukan begitu, Bu. Tapi tidak ada tapi-tapian. Kalau kamu masih mau ibu anggap anak, besok istrimu sudah harus ada di rumah ini. Kalau tidak, maka kamu akan aku coret dari silsilah keluarga," ucap Bu Rati, lalu ikut berlalu pergi menyusul suaminya. Dewa menghela napas. Dia bingung apakah harus mengikuti kata orang tuanya atau mengikuti kata hatinya. Dia melangkah keluar dari kamarnya. Dia melangkah, niatnya mau menenangkan diri di halaman belakang. Sayup-sayup terdengar orang menangis. Saat dia telusuri ternyata dari kamar Airin. Dewa merasa kasihan pada Airin.
Diketuknya pintu kamar gadis itu. "Rin, Airin, buka pintunya, ini aku Dewa," bisik Dewa di daun pintu. Tangis gadis itu berhenti, langkah kakinya terdengar mendekati pintu. Saat pintu terbuka, nampaklah wajah sendu gadis itu. Mukanya kelihatan kusut dengan jejak air mata memenuhi pipinya. Dimajukannya beberapa bibir sampai beberapa senti ketika tahu siapa yang datang. "Ngapain kesini? Nanti aku dimarahin kalau bapak sama ibu tahu." "Mas kesini," jawab Airin. Dia pura-pura marah. Tapi sebenarnya hatinya sangat bahagia. Baru kali ini Dewa mau datang ke kamarnya. "Tidak apa-apa, boleh aku masuk?" tanya Dewa. Tangannya mendorong pintu agar terbuka lebar. Airin seperti berpikir, takut jangan sampai ketahuan. "Kalau kita ketahuan nanti aku nikahi kamu." Spontan Dewa bicara seperti itu. Niatnya agar diizinkan masuk, tapi tak ada niat untuk menikahi gadis itu. Ragu Airin membuka pintu. Dewa masuk, dia baru kali ini masuk ke kamar wanita selain kamar istrinya. Nuansa warna biru memenuhi kamar Airin. Boneka Doraemon hampir memenuhi seluruh tempat tidur. Mereka duduk di atas tempat tidur Airin. Dewa bertanya, "Airin kenapa? Kenapa menangis?" "Tidak apa-apa," ucap Airin. Wajahnya menunduk, tangannya memilin-milin ujung bajunya. "Ayo cerita aja sama saya." Dewa masih membujuk Airin untuk bercerita. Airin menangis terseduh. Airin sedih. Apa tak pantas Airin berteman dengan Mas sampai bapak dan ibu marah? "Memang aku di sini hanya numpang, cuma pembantu, tapi apa Airin gak bisa berteman dengan Mas?" Akhirnya Airin mengeluarkan unek-uneknya. Dewa terpaku, dia kasihan melihat gadis itu menangis. Dia merasa kalau Airin adalah gadis yang rapuh. "Mas minta maaf atas sikap bapak dan ibu. Mereka tidak bermaksud seperti itu. Airin orang baik." "Mas yakin kalau Airin tidak seperti yang dituduhkan mereka?" ucap Dewa. Tangannya pelan bergerak mengusap punggung Airin. Airin menghambur ke pelukan Dewa, menangis sejadi-jadinya. Mereka tidak sadar kalau dari tadi di luar kamar, Marni dan Elis telah mencuri dan mendengar kelakuan mereka. "Dasar Airin, pintar banget aktingnya," ucap Marni. Mereka telah beranjak ke dapur, takut ketahuan kalau mereka menguping. "Ya jelaslah dia salah, menggoda majikan sendiri. Mana majikan sudah menikah," lanjut Elis. "Istri majikannya hamil lagi," timpal Marni. "Mana Mas Dewa juga sok-sokan perhatian, padahal dia nggak tahu aja aslinya Erin tuh udah ular berkepala dua." Marni terkekeh mendengar kata-kata temannya. "Iya, kasihan, mau aja ditipu sama tuh anak," lanjut Marni. Tanpa mereka sadari dari tadi Bu Rati mendengar para asisten rumah tangganya bergosip. Dia berdiri di belakang Marni dan Elis. "Siapa ular berkepala dua?" tanya Bu Rati. Dia tak sabar menginterogasi gadis-gadis itu. Marni dan Elis menoleh berbarengan. Mereka kaget, majikannya sudah ada di belakang mereka. "Itu anu Bu, tetangga sebelah," ucap Marni berbohong. Bu Rati menggeleng, tahu kalau gadis itu berbohong. "Kalian mau jujur atau aku pecat," ancamnya. Kedua gadis itu pucat. Pasti mereka saling sikut dan saling tatap. "Itu Bu, Airin lagi acting," ujar Elis. Dia takut dipecat oleh Bu Rati. Dia suka tinggal di tempat itu. Kalau dia dipecat keluarganya bagaimana? "Di mana Airin?" tanya Bu Rati. Marni dan Elis kaget mendengar pertanyaan Bu Rati. "Ayo jawab,"